Catherine Rosalie Gerard Dutey, yang dikenal dengan nama Rosalie Dutey, lahir pada tanggal 23 November 1748 di Istana Versailles, Paris. Dia berasal dari keluarga kelas menengah yang terhormat karena ayahnya, Jean-François Girard, mengurus kastel. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa dia bekerja sebagai pelayan pribadi untuk Raja Louis XV. Ibunya adalah Louise Rosalie Carmon yang menghabiskan hari-harinya mengurus rumah dan anak-anak. Beberapa hari setelah kelahirannya, Rosalie dibaptis di paroki Saint Louis. Namun entah karena alasan apa, ayahnya tidak hadir. Mungkin saja Jean-François melewatkan acara ini karena pekerjaannya. Mungkin dia sedang melayani Louis sang terkasih, begitu julukannya. Sebagai gantinya, dokumen resmi baptisan itu ditandatangani oleh nenek dan ayah baptis Rosalie. Berasal dari keluarga borjuis, Rosalie muda tidak mendapatkan hak istimewa memiliki seorang gubernan, seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis kelas atas. Namun demikian, dia tetap menerima pendidikan Katolik yang baik karena sejak usia dini sudah dikirim ke biara Saint-Erre. Akhirnya, dia merasa bosan dengan kehidupan di biara dan keluar ketika usianya 15 tahun. Setelah itu, dia dikirim untuk tinggal bersama bibinya yang kaya bernama Madame Duval. Dipercaya bahwa dia mendapatkan kekayaannya sebagai mak comblang. Kemampuannya dalam menjodohkan kalangan elit Perancis tak tertandingi, yang menghasilkan banyak hubungan dan pernikahan yang sukses. Meskipun demikian, Madame Duval suka mengaku bahwa dirinya adalah seorang pembuat topi. Saat tinggal bersama bibinya, kehidupan Rosalie mengalami perubahan besar yang tak terduga. Rosalie diperkenalkan kepada dua wanita muda bernama Mary dan Geneviève Ferronto de Verdier. Kedua gadis itu adalah putri seorang pedagang limun, dan masa remaja mereka mirip dengan Rosalie. Namun kedua gadis ini menjadi kurtesan terkenal pada masa pemerintahan Raja Louis XV. Anehnya, kedua saudari itu pernah menjadi kekasih prajurit dan perwira terkenal Maurice Count of Saxony. Pada tahun 1748, Mary bahkan melahirkan seorang bayi perempuan yang merupakan putri dari Count tersebut. Sayangnya, Count tersebut meninggal hanya 2 tahun kemudian. Keluarga Verdiers dikenal karena keahlian dan daya tarik mereka dengan banyak bangsawan yang menginginkan mereka sebagai selir, meskipun mereka juga dikenal sering membuat banyak patron mereka bangkrut secara finansial. Dua kurtesan itu, yang juga merupakan aktris, membimbing Rosalie muda dan mulai mengajarinya keterampilan yang diperlukan agar ia bisa menjadi penari opera di Paris. Rosalie adalah gadis muda yang menawan dengan pipi kemerahan dan tak butuh waktu lama baginya untuk belajar bernyanyi, berakting, membuat orang tertawa, serta keterampilan sosial yang diperlukan untuk bergaul dengan kalangan elit negeri itu. Selama tinggal di rumah Mary dan Geneviève, Rosalie juga memperhatikan dengan saksama bagaimana kedua saudari itu berhasil mendapatkan begitu banyak uang dari para kekasih mereka. Tentu saja dia menyadari betapa luar biasanya kehidupan yang bisa menantinya jika dia mengikuti jejak mereka. Jadi dia memastikan untuk mencatat semua trik mereka. Pada usia 17 tahun dia berkenalan dengan Uskup Agung Narbonne yang berusia 44 tahun, Arthur Richard Dillon. Tak lama kemudian, Uskup Agung itu menjadikan Rosalie yang berwajah polos sebagai gundiknya dan kemudian menjadi pelindung pertamanya. Arthur Richard juga membantu karirnya, memperkenalkan lagu-lagu dan tarian baru kepada Rosalie. Namun, hubungan singkat itu segera berakhir dan Rosalie bergabung dengan rumah bordil mewah milik Madame de Saint-Étienne. Setelah itu, dia menjadi dikenal luas sebagai Rosalie Dutey. Kemungkinan karena kecantikannya yang luar biasa, tak butuh waktu lama sampai pria-pria kaya lainnya mengejar Rosalie. Hubungan penting-pentingnya adalah dengan Hocquart de Montfermeil, seorang pejabat pemungut pajak kerajaan. Jabatan ini terdiri dari memungut bea atas nama raja. Para pemungut pajak utama ini juga memastikan untuk memberikan bonus besar kepada diri mereka sendiri. Melalui Montfermeil, Rosie memulai debutnya di opera di Paris, di mana dia tampil dengan nama panggung Mademoiselle Rosalie.
Saat tampil, Rosalie mendapatkan reputasi sebagai wanita pirang yang bodoh. Namun sebenarnya, dia cukup pintar. Dia dianggap bodoh karena kebiasaan aneh yang dimilikinya. Rosalie biasanya akan berhenti sejenak sebelum mulai berbicara. Entah kenapa, bagi sebagian orang, hal ini berarti dia bodoh, meskipun jelas bukan begitu kenyataannya. Kebiasaan berhenti sejenak yang tidak biasa ini kemudian menginspirasi sebuah sandiwara satir satu babak tentang dirinya yang berjudul Le Curiosité de la Foi, yang konon membuat Paris tertawa selama berminggu-minggu. Hal ini membuat Dute sangat tertekan hingga dia bahkan berjanji akan mencium siapa saja yang bisa mengembalikan kehormatannya. Meskipun sudah memiliki posisi yang nyaman bersama Montfermeil, Rosalie tetap tidak puas sehingga dia menjalin hubungan dengan beberapa kekasih sekaligus. Kemungkinan besar dia menjaga hubungan gelapnya tetap singkat untuk memaksimalkan kekayaan dan kesenangan. Perlahan tapi pasti, hadiah dan tunjangan kecil dari para patronnya memungkinkan dia menjalani hidup yang nyaman di Paris. Dia bahkan menarik perhatian banyak cendekiawan seperti filsuf Diderot, penyair Jean-Til Bernard, dan sejarawan Marmontel di antara yang lainnya. Namun demikian, kecantikan Rosalie masih belum dikenal di kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan Prancis. Hal ini berubah pada tahun 1766 ketika dia memikat Adipati Chartres yang berusia 19 tahun yang kemudian menjadi Adipati Orléans, Philippe Égalité. Dikatakan bahwa wanita muda itu mengambil keperjakaan sang duke. Kabar tentang hal ini menyebar di kalangan bangsawan dan segera banyak pria lain yang menginginkan Rosalie yang cantik. Anehnya, tidur dengan bangsawan terkenal justru meningkatkan reputasinya, seolah-olah memberinya semacam persetujuan kerajaan. Pada saat itu hubungannya dengan duke muda telah berakhir dan serangkaian pria kaya mulai mendekatinya, dengan banyak di antara mereka menjadi patron barunya. Ini termasuk Duc de la Trémoille, para Count de Dufour, Ksatria de Clermont, dan Tuan de Blagny. Untuk mendapatkan perkenannya, para pria ini akan memberinya banyak hadiah, membuat Rosalie menjadi wanita muda yang semakin kaya. Dengan kekayaannya, dia memesan banyak potret dirinya sendiri. Seiring waktu, dia dilukis oleh beberapa seniman paling terkenal di Prancis, dan bahkan patung dirinya pun dibuat. Pada tahun 1768, Christian ke-7, Raja Denmark dan Norwegia, melakukan tur ke luar negeri, ke Paris dan London. Setelah mendengar begitu banyak tentang kecantikan Rosalie yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk bertemu dengannya saat berada di kota itu. Tentu saja, hubungan itu hanya berlangsung singkat karena sang raja tidak bisa tinggal lama. Namun demikian, hal itu membuatnya memiliki lebih banyak uang daripada sebelumnya. Dengan kekayaan besar ini, dia membeli sebuah hotel mewah di distrik Alès, Paris. Reputasi dan kecantikannya sedemikian rupa sehingga bahkan Raja Louis XV pun memperhatikannya. Namun tampaknya daftar panjang kekasihnya serta ketidaksetiaannya membuat Raja Louis XV enggan mendekatinya. Bagaimanapun juga, Rosalie tidak kekurangan bangsawan yang ingin menaklukkannya. Setelah hubungannya dengan Raja Denmark dan Norwegia, dia menjalin hubungan dengan Marquis de Genlis, Count de Makowaski, dan Pangeran de Conti. Pada tahun 1775, saat berusia 26 tahun, dia didekati oleh Count d'Artois yang kelak menjadi Charles ke-10 yang hampir 9 tahun lebih muda darinya. Rosalie menarik perhatian kaum muda itu setelah dia melihat potret wanita cantik tersebut. Setelah beberapa hari merayu Rosalie, akhirnya dia tidur bersama Count tersebut. Selama 6 bulan hubungan mereka, Count melakukan segala yang dia bisa untuk menyenangkan kekasihnya. Bukan rahasia lagi bahwa dia tergila-gila padanya, mengadakan pesta untuk menghormatinya, dan konon menghabiskan perhiasan senilai 80.000 pound untuknya, sekitar 13 juta pound saat ini. Konon setiap malam dia datang mengikuti kekasihnya di gang-gang Palais Royal, secara terbuka menunjukkan hasrat yang seharusnya dia sembunyikan demi menjaga kedudukannya. Meskipun Count sudah menikah dengan Marie Thérèse de Savoie, dia tidak terlalu berhati-hati soal perselingkuhannya. Sementara dia tergila-gila pada Rosalie, Mary melahirkan anak pertama mereka, Louis Antoine.
Sayangnya bagi dia tidak dikenal karena penampilannya, bahkan pernah digambarkan sebagai bertubuh tidak proporsional, canggung, dan berhidung panjang. Meskipun begitu, dia dikatakan berhati baik. Di istana, ketidakmampuannya untuk menyenangkan suaminya sering dijadikan bahan lelucon dengan mengatakan bahwa sang pangeran yang pernah mengalami gangguan pencernaan karena kue Savoy datang untuk minum teh di Paris. Ini adalah permainan kata dari nama belakang Rosalie, Duthe, karena T dalam bahasa Prancis berarti teh. Pada suatu kesempatan, Ratu Marie Antoinette diyakini pernah melihat kereta dan perlengkapan milik Rosalie yang jauh lebih indah dihias daripada miliknya sendiri. Sang ratu tidak mengizinkan hal ini dan karena cemburu, ia mengusir Rosalie dari Champs-Élysées. Pada tahun 1776, Count muda mengakhiri hubungannya dengan Rosalie karena ia mencari petualangan baru dengan wanita lain. Tahun berikutnya, Rosalie pergi ke Inggris, di mana ia menjalin 2 hubungan dengan bangsawan dan bahkan dengan Pangeran Wales. Pada tahun 1778, Rosalie kembali ke Prancis. Kini lebih kaya dari sebelumnya, Rosalie membeli sebuah rumah mewah di Paris, dan ironisnya, tetangganya adalah salah satu mantan kekasihnya. Selama beberapa tahun berikutnya, Rosalie tetap menjalani kebiasaannya menikmati kehidupan mewah dan penuh keceriaan. Selalu menghadiri acara sosial di mana Rosalie sering berada di tengah-tengah mantan maupun kekasihnya yang sekarang. Pada tahun 1786, Rosalie berlayar ke Inggris sekali lagi. Sekarang mendekati usia 40 tahun, Rosalie tidak lagi memiliki pesona fisik seperti dulu. Namun demikian, berbagai pria kaya masih sangat ingin memikatnya. Salah satu hubungan terakhirnya yang patut dicatat adalah dengan George Wyndham, Earl Egremont ketiga. Mereka sering terlihat bersama, terutama di opera. Sang Earl bahkan membelikannya sebuah kereta emas. Salah satu cerita mengatakan bahwa mantan kekasih Rosalie saat mereka masih remaja, Louis Philippe II Adipati Orléans, memperkenalkan Rosalie kepada putranya yang berusia 15 tahun, Philip, yang kemudian menjadi Raja Louis Philippe agar ia belajar soal seks. Tampaknya, Adipati Orléans khawatir bahwa putranya yang berusia 15 tahun terlalu tertarik pada pria. Jadi dia berharap Rosalie bisa mendidiknya tentang seks. Desas-desus mengatakan bahwa pelajaran yang diberikan Rosalie begitu baik sehingga pangeran muda itu segera menjadi seorang ahli. Rosalie kemudian terlihat di kereta kerajaan Philip di Champs-Élysées. Biasanya hanya keluarga kerajaan yang diizinkan berada di kereta-kereta ini. Jadi beberapa bangsawan muda mengejeknya dengan meneriakkan La Duthe adultete, yang berarti bahwa Rosalie Duthe pasti melakukan seks oral. Rosalie tinggal di Inggris selama 6 tahun, lalu kembali ke Prancis pada tahun 1792 untuk menghapus namanya dari daftar emigran. Sayangnya, sebelum dia kembali, salah satu rumah mewahnya disita dan dinyatakan sebagai milik negara. Setelah berada di Prancis, dia mencoba untuk mendapatkan kembali properti tersebut dan berharap bisa melindungi aset-aset lain yang tersebar di sekitar Paris. Dengan bantuan temannya, seorang bankir bernama Jean-Frédéric Perregaux, keuangan Rosalie tetap terjaga dengan baik. Perregaux tidak hanya digambarkan sebagai salah satu teman terdekatnya, tetapi juga sebagai pengagum terbesarnya. Desas-desus menyatakan bahwa dia bunuh diri pada tahun 1809 saat menatap potret Rosalie yang pernah ia pesan pada tahun 1792. Pada Januari 1793, Raja Louis XVI dieksekusi. Rosalie sangat marah atas hal ini dan secara terbuka menyuarakan pendapatnya. Namun, para revolusioner Prancis tidak menyukai hal ini. Takut mengalami nasib yang sama, Rosalie pergi ke Inggris hanya beberapa hari kemudian. Untungnya, dia berhasil menghindari kengerian yang dialami banyak orang selama revolusi. Rosalie tinggal di Inggris selama 23 tahun dan baru kembali pada tahun 1816 saat masa restorasi. Meskipun sudah lanjut usia, Rosalie masih memiliki banyak pengagum dan menerima banyak tamu. Tahun-tahun terakhir hidupnya berjalan dengan damai. Tidak seperti kebanyakan kurtisan, dia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya dan menjalani hidup yang panjang serta sehat meskipun dia hampir buta saat meninggal dunia.
Rosalie Duterte meninggal dunia pada tanggal 24 September 1830 di usia 82 tahun. Dia kemudian dimakamkan di pemakaman Père Lachaise, Paris. Kekayaan besar yang dimilikinya diyakini telah dibagi-bagikan kepada sepupu-sepupunya karena pada saat kematiannya, sebagian besar keluarganya telah meninggal dunia dan meskipun dia memiliki banyak hubungan seksual, dia tidak memiliki anak. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini tentang Rosalie Duterte. Saya benar-benar berharap Anda menikmatinya. Jika Anda suka, beri saya like dan komentar di bawah. Jika Anda baru di sini, kenapa tidak berlangganan? Pastikan notifikasi Anda aktif agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah diunggah. Dan jika Anda punya rekomendasi, silakan tinggalkan komentar di bawah atau kirimkan email kepada saya. Baiklah, itu saja dari saya. Jadi sampai jumpa di Forgotten Life berikutnya. Terima kasih.